Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zura Fadila dengan NIM F1F12033. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisikokimia obat. Nah, sifat fisikokimia menggambarkan karakteristik obat dalam lingkungan air maupun dalam lingkungan lipid, dan membantu menentukan kemampuan obat berpenetrasi menembus barrier dan mencapai reseptor di seluruh tubuh. Semua molekul obat berinteraksi dengan struktur biologis yang contohnya biomembran dan juga nukleus sel. Selain itu juga berinteraksi dengan biomolekul yang contohnya lipoprotein, enzim, dan juga asam nukleat. Dan berinteraksi dengan molekul kecil lainnya. Semua reaksi biologis terjadi dalam media air atau pada antar muka air lipid. Nah, jadi pemahaman tentang sifat air sangat penting untuk memahami interaksi molekul obat dengan air. Kemudian kita masuk ke peran dan struktur air. Air merupakan kandungan utama dalam makhluk hidup dan juga sel-selnya. Obat didistribusikan melalui pembuluh darah yang banyak mengandung airnya. Selain itu, sebagian besar sisi reseptor terendam di dalam air. Nah, pada gambar berikut ini membentuk ikatan hidrogen dengan backbone protein heavy. Nah, solubilitas, aktivitas permukaan, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ionisasi, keasaman, dan efek solvasi pada konformasi makromolekul, semuanya itu dia melibatkan air. Karena molekulnya tidak linear, air memiliki momen dipol. Muatan parsial positif dan negatif dari satu molekul air akan segera elektrostatik berikatan dengan lawannya di molekul air yang lain. Maka dari situ membentuk ikatan hidrogen. Nah, kemudian kita masuk kepada sifat kelarutan molekul obat. Kelarutan ini merupakan sifat penting dari suatu molekul obat, karena obat itu hanya dapat berinteraksi dengan reseptor bila dalam bentuk suatu larutan. Nah, senyawa melarut dalam air dan lemak dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama ada air membentuk ikatan hidrogen dengan ion atau senyawa non-ionik melalui gugus OH, gugus NH, SH, atau CO. Atau dengan pasangan elektron bebas pada atom N ataupun O. Kemudian yang kedua ada antara lemak atau pelarut nonpolar. Dengan senyawa nonpolar terjadi interaksi hidrofobik dan ikatan van der Waals. Kemudian kita masuk ke koefisien partisi. Nah, koefisien partisi yang dinamakan dengan P ini didefinisikan sebagai konstanta keseimbangan antara konsentrasi obat dalam dua fase, yaitu fase lipid dan juga fase air. Nah, jadi di sini kita dapatkan rumus P atau partisi ini sama dengan obat yang berfase lipid per obat yang berfase air. Nah, nilai P itu ditentukan secara in vitro dengan model N-oktanol untuk fase lipid dan larutan buffer, pH 7,4 untuk fase air. Nah, koefisien partisi P atau log P mempengaruhi karakteristik transport obat selama fase farmakokinetika. Nah, dari situlah mempengaruhi cara obat mencapai sisi aktif dari tempat administrasi. Tapi harus berpenetrasi menembus berbagai barrier untuk mencapai sisi aktifnya. P menentukan jaringan mana yang dicapai oleh obat, di mana obat itu akan terikat, dan lain-lain. Baiklah, seperti itu saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.